Teddy Minahasa akankah terbebas dari hukuman mati? Hakim tidak boleh menghukum pidana mati. Hakim harus melihat konstitusi narkotika, melihat hukum dasar narkotika. Hukum dasar narkotika itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang merubahnya. Di sana di pasal 36 itu dinyatakan untuk pelanggaran berat hukumannya berupa hukuman badan atau hukuman kurungan atau pengekangan kebebasan. Di dalam bahwa ini adalah hukuman penjara, bukan hukuman mati. Ini berlaku di seluruh dunia bagi negara-negara yang mengadopsi konvensi. Dan Indonesia mengadopsi dengan undang-undang 112 Undang-Undang Narkotik sama 140. 112 Undang-Undang Narkotik disebutkan seseorang atau misalnya swasta begitu dia menguasai tanpa hak itu sudah kena 112. Gitu kan? Pasal 140, kalau seorang aparat polisi melakukan penyitaan, tentu dia tidak kena 112 karena masih sebatas menguasai. Sepanjang tidak melawan. Sepanjang tidak melawan. Ada dulu pertanyaannya, ya. Silakan lanjutkan dulu. Pertanyaan saya, harus dibedakan menguasai narkoba oleh oknum swasta bisa kena 112. Menguasai narkoba oleh oknum aparat pada awal penyidikan disita itu tidak melanggar apapun. Itu dulu, di awal dulu. Tadi saya katakan menguasai secara tidak melawan hukum. Ya, makanya saya bilang kalau seorang aparat, karena ini pertanyaan saya nanti gaji berikutnya. Kalau 112, seorang swasta yang menguasai narkoba tanpa hak melanggar hukum, dia kena 112. Pasal 140 disebutkan kalau seorang aparat itu kemudian melanggar tata cara penyimpanan, tata cara pemusnahan, barulah kena 140. Setuju? Iya. Irjen Teddy Minahasa akan menghadapi vonis terkait kasus peredaran 5 kg narkotika jenis sabu. Penasihat hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris, meminta agar majelis hakim membebaskan kliennya dari jerat hukum. Sebagaimana yang pernah disampaikan dalam pledoi, memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk membebaskan terdakwa Teddy Minahasa putra dari segala tuntutan hukum, free sprak, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Teddy Minahasa putra dari segala tuntutan hukum onslek, ujar Hotman Paris dalam sidang pembacaan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tak hanya dibebaskan, Hotman Paris juga meminta agar majelis hakim memulihkan hak Teddy Minahasa yang telah terseret kasus peredaran narkoba ini, memulihkan segala hak terdakwa Teddy Minahasa putra dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya. Katanya, sebagai informasi, dalam perkara peredaran narkoba ini Teddy Minahasa telah dituntut hukuman mati. Menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Minahasa putra dengan hukuman mati, ujar jaksa. Dalam persidangan, PU pun menyimpulkan bahwa Teddy terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebab itu, JPU meminta agar majelis hakim menyatakan Teddy Minahasa bersalah dalam putusan nanti. Menuntut, menyatakan terdakwa Teddy Minahasa putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dakwaan pertama kami, ujar jaksa. Dalam tuntutan mati bagi Teddy, jaksa tak mempertimbangkan satu hal pun untuk meringankan.